Aku nggak tahu ya, tapi ini aku dapat banget gambarannya jelas bahwa sosok-sosok anak kecil ini seperti menjadi sosok-sosok yang dipersuruh oleh satu sosok perempuan. Ya. Berarti mereka bukan sosok. Seketika Frisly mengalami gangguan. Oke pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok dan mengikuti bagaimana sosok itu berkomunikasi. Jadi barusan itu yang Kak Frisly ikutin tuh sosok apa? Bentuknya tadi kayak pas aku tadi lagi ngeliat kamu di situ, aku ngeliat ada yang terbang di belakang adek. Tingginya tuh segini, jadi terbang kayak gini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Gak tahu ya kenapa, tapi sosok-sosok ini terus-terusan mendekat. Masih mendekat dan anak-anak kecil ini bukan sosok dari yang bisa kita bilang korban aborsi ya Fasya. Iya. Cuma makhluk ini tuh seakan mereka tuh dari matanya aja tuh berbicara. Dan permintaannya tuh lagi-lagi mungkin menginginkan adanya kegiatan negatif yang masih bisa kita lakukan agar sinkron sama apa yang mereka juga kerjakan. Oh, tapi sebentar Kak Frisly, mungkin aku agak nge-recap. Berarti sosok itu dulunya dipekerjakan di tempat aborsi. Ya. Terus tempatnya tutup, akhirnya sosok itu kesini. Tempatnya justru ini duluan yang tutup, baru lokasi itu. Tapi kenapa akhirnya sosoknya ada di sini Kak Frisly? Karena tempat ini semasa aktif dianggapnya sebagai tempat bermain. Sama aja kayak anak kecil yang melihat banyak lampu, banyak orang berdatangan. Jadi dianggap kalau ini bisa menjadi tempat yang asik untuk mereka bermain. Oh, itulah hal yang menarik mereka untuk datang ke tempat ini. Iya. Berarti mereka bukan sosok. Seketika Frisly mengalami gangguan. Oke pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok dan mengikuti bagaimana sosok itu berkomunikasi. Aku kaget banget sih karena memang kayak tiba-tiba di tengah-tengah aku lagi ngobrol sama Kak Frisly langsung kayak gitu dan aku kaget banget sih karena aku nggak tahu itu sosok apa, aku nggak tahu tujuan dia apa komunikasinya kan, dan itu kaget sih, aku kaget banget. Tak ada komunikasi yang jelas hingga keadaan kembali kondusif. Oke, pemirsa, barusan memang terjadi komunikasi di antara sepertinya sosok yang anak kecil tadi. Jadi barusan itu yang Kak Frisly ikutin tuh sosok apa? Bentuknya tadi kayak pas aku tadi lagi ngeliat kamu di situ, aku ngeliat ada yang terbang di belakang adek. Tingginya tuh segini, jadi terbang kayak gini. Terus aku nggak tahu ya, tapi mungkin dia hanya menyerupai seperti gambaran janin yang itu akan menjadi penyebab apabila ada orang yang melakukan tindakan aborsi, hidupnya tuh nggak akan tenang, Fasya. Dan tadi gambarannya tuh mungkin sebenarnya dia nggak bermaksud untuk mengganggu aktivitas kita. Jadi tadi karena sosoknya tuh kan terbang ya. Seakan makin memperkuat adanya praktek terlarang, tak jarang pekerja maupun penjaga kerap mendengar suara tersebut. Ya, yang terjadi di sini kalau malam ya sering dengar anak bayi nangis. Tempat aborsi sini, makanya banyak anak kecil kayak suara-suara bayi suara ini. Aku belum tahu kalau itu adalah sosok terkuat atau tidak, tapi saat ini kita lagi dipantau, dilirik sama satu sosok yang mengintip dari jaring-jaring besi itu, Fasya. Oh, dari sini ya? Coba kita ke sana. Permisi, assalamualaikum. Nih di sini. Tadi dia ngintip, bener-bener ngintip kayak Seperti mata aja. memantau gitu ya? Iya. Tapi kayaknya mungkin dia malah nyuruh kita ke atas. Aduh, ya udah yuk. Permisi, Assalamualaikum. assalamualaikum. Permisi,
siapapun dari kalian yang ada di sini, tujuan kami ke sini hanya mencari informasi secara baik-baik. Bentar Kak Frisly. Penelusuran pun berlanjut ke lantai 2 bangunan area ini hingga Frisly Saat ini ada satu sosok perempuan yang memakai seperti pakaian baju dress panjang, tapi di belakang bajunya tuh kayak ada kupluk kayak gini. Oh, ada penutup kepalanya gitu ya? Jadi ada sosok yang seperti ini, terus-terusan mundur, seolah-olah nggak mau kita deketin Fasya. Sosok perempuan, mungkin bisa aku bilang ibu-ibu ya, karena dia bukan perempuan muda dan dengar suara nggak? Iya. Iya dengar kan? Aku dengar dari arah sana. Iya betul. Dia ngasih tahu. Halo. Oh, ini tuh bagian kayak belakang. dapur untuk seperti masak dan sebagainya bagi orang-orang kantor. Sosok ini lumayan kuat dan bahkan jauh lebih aktif daripada sosok anak kecil yang tadi kita temuin. Dan sosok yang tadi aku bilang pakai Penutup jubah, kepala itu, penutup, ya seperti tudung. Iya. Perempuan tua itu saat ini persis ada di samping pintu. Pintu putih ini ya? Tim kita bener-bener persis di situ Kak. Dan dia tadi sempet nengok ke arah tim kita. Aku kasih tau gambarannya Fasya karena sosoknya lagi di belakangku. Aduh. Tangan dia seperti ini. Aku nggak tahu mulutnya itu ngeluarin apa dan makan apa, tapi yang jelas dari mulutnya itu keluar seperti busa dan matanya terus-terusan mengeluarkan air mata. Yang jelas, sosok ini mempunyai cerita yang jauh lebih tegas daripada sosok di bawah. Yang mungkin aku akan coba untuk tarik mundur peristiwanya sih Fasya. Boleh Kak Frisly. Tim, aku boleh minta night vision? Aku di sebelah sini ya Kak Frisly. Boleh. Oke, pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini. Nyium bau bangkai nggak? Coba sini Fasya. Aduh. Nggak apa-apa. Sebentar. Cuma cium aja ke arah sini. Nggak apa-apa. Aku nggak nyium bau bangkai, tapi aku nyium bau yang nggak sedap. Coba lebih deket Fasya. Sebentar. Tangannya boleh dilurusin. Perlahan tapi pasti, kejanggalan dan fenomena astral yang mengganggu semasa aktifnya kantor mulai terkuak satu persatu. Lantas apakah sosok astral yang ditemui Frisly di lantai 2 ini juga menyebabkan gangguan yang terjadi? Sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang... Kenapa? Boleh nyalain lampu aja nggak? Rasa mencekam dan angker tak hanya dialami penjaga maupun bekas pegawai semasa bangunan ini aktif. Akan tetapi warga sekitar yang kerap beraktivitas di depan bangunan ini nampaknya sudah sangat yakin bahwa memang bangunan dengan 3 lantai ini diselimuti hawa mistis yang kuat. Bukan angker lagi Pak, danger bener angker. Dari ujung ke ujung gak tahu Pak, dokter Jabot itu Pak. Memang seram sini, udah aktifnya aja. Ini kan karena terbengkalai karena itu, karena diganggu terus. Hampir 4 kali kalau salah. Dia bilang katanya sebelum ada gedung ini sudah dia dulu di sini. Jadi dia tidak mau diusir, tidak mau diapain. Lantas apakah sosok yang ditemui Frisly di lantai 2 merupakan dalang terkuat dari aura mistis yang menyelubungi area ini? Oke, pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini. Nyium bau bangkai nggak? Coba sini Fasya. Aduh. Nggak apa-apa. Mungkin memang karena dari cerita yang Kak Frisly udah kasih tahu ke aku ya, dan
udah ngasih tahu soal sosoknya seperti apa. Jadi itu tuh yang ngebuat aku makin takut gitu. Udah kebayang aja dengan sosoknya yang serem. Tapi aku juga udah kesuges gitu, dari akunya pun udah kesuges yang kayak, wah nih sosok pasti serem, pasti negatif. Jadi aku udah takut banget sih. Cerita dari sosok ini adalah orang yang setelah kita merdeka, rumahnya itu memang sudah dihancurkan seluruhnya, tapi ada dari bagian tanah bangunan ini yang sebenarnya sebelumnya menjadi bangunan dia. Dia adalah orang yang seperti menganut sesuatu yang menurutku di zaman itu masih bisa kita bilang sah atau tidak melanggar sesuatu. Karena menurutku di zaman itu kita tidak bisa bilang benar atau tidak. Terus salahnya itu harus dilihat dari mana, Fasya. Oke, emang sosok ini menganut ilmu apa, Kak Frisly? Sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang Kenapa? Sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang Sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang Kenapa? Sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang Kenapa? Boleh nyalain lampu aja nggak? Boleh. Tim, tolong nyalakan lampu.